Saudara, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, yang di dalam Dia Allah telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani dalam surga. Yang sebelum dunia dijadikan, Allah telah memilih kita dalam Kristus supaya kita hidup kudus dan tak bercacat. Ini menjadi catatan penting untuk kita semua, sebagaimana dinyatakan di dalam Efesus pasal 1 ayat 3 dan 4, yaitu bahwa kita dipilih oleh Allah di dalam Kristus sebelum dunia dijadikan supaya kita hidup kudus dan tak bercacat. Supaya kita hidup kudus dan tak bercacat. Berkenaan dengan hal itu, dalam Filipi pasal yang ke-4 ayat 8 dinyatakan bahwa semua yang suci, pikirkanlah semuanya itu. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang suci, pikirkanlah itu. Kata suci ini berarti juga bersih. Bersih dalam pengertian apa? Bersih dari noda dan dosa, atau kudus dan tak bercacat. Mengapa demikian? Kita harus ingat bahwa di dalam Kristus kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan segala dosa kita. Ini artinya bahwa sejak kita ada di dalam Kristus, kita telah ditebus, dosa kita telah diampuni. Supaya apa? Supaya kita tidak lagi hidup di dalam dosa, supaya kita bersih dari dosa, supaya kita tidak bernoda, supaya kita tidak bercacat di hadapannya. Oleh karena itu, untuk mewujudkan hidup yang kudus dan suci dalam kehidupan kita, hidup yang suci dan tak bercacat dalam kehidupan kita, hidup yang bersih dan tak bernoda dalam kehidupan kita, untuk mewujudkan itu, baiklah, semua yang suci, pikirkanlah semuanya itu. Jadi tidak boleh ada pikiran jorok, pikiran kotor, pikiran yang tak layak di dalam pikiran kita. Yang harus kita buat dalam kehidupan kita dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dimanapun, kapanpun, dalam situasi dan keadaan apapun, dan apapun pengalaman kehidupan kita atau apa yang sedang kita alami, semua yang suci harus ada di dalam pikiran kita. Semua yang suci itulah yang kita pikirkan. Semua yang kita pikirkan adalah semua yang suci. Pikiran yang suci akan membentuk hati yang suci. Hati yang suci, pikiran yang suci akan menghadirkan perilaku yang suci, perilaku yang bersih, perilaku yang tidak jorok, yang tidak kotor, yang tidak keji, perbuatan yang mengisyaratkan bahwa kita hidup telah dilepaskan, dibebaskan dari noda dan dosa. Sebagai orang yang dibenarkan oleh dan di dalam Kristus, di mana kita telah beroleh penebusan dari segala dosa-dosa kita, maka kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Nah, apa yang seharusnya kita lakukan supaya semua yang suci itulah yang ada di dalam pikiran kita, dalam relasi kita dengan siapapun, dalam menghadapi peristiwa apapun, dalam menghadapi perlakuan apapun dari pihak-pihak lain, supaya kita selalu berpikir bersih, berpikir suci, berpikir kudus, dan tidak ada pikiran kotor, jorok, keji dalam pikiran kita, dan tidak ada kekejaman juga dalam pikiran kita. Apa yang harus kita lakukan? Dikatakan di dalam Yohanes pasal yang 8, barang siapa tinggal di dalam firman-Ku, dia benar-benar milikku, dia mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan kita. Memerdekakan dari apa? Dari dosa. Jadi supaya kita selalu berpikir yang suci, semua yang suci yang kita pikirkan, maka kita harus mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan.
apa yang Tuhan mau, kehendaki, maksud, dan berkenan dalam hidup kita, bagi kita, itulah yang kita pikirkan. Ingat, Tuhan mau supaya kita hidup kudus dan tak bercacat. Oleh karena itu, semua yang kudus, semua yang suci, semua yang bersih, itu yang harus ada di dalam pikiran kita, atau semuanya itulah yang kita pikirkan. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.